Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan tidak akan lama lagi datang menjumpai kita. Bulan yang mulia yang diharapkan oleh Allah, yang diharapkan oleh orang-orang saleh perjumpaan dengannya. Di bulan tersebut seseorang bisa mengumpulkan pahala yang banyak dengan waktu yang singkat demi mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan? Bagi seorang mukmin, tentu hari-hari biasa yang dilaluinya adalah sebuah kesempatan yang berharga untuk beramal dan berinvestasi sebanyak-banyaknya yang tidak akan pernah disia-siakan begitu saja. Sehingga ia selalu berupaya untuk mengisi lembaran-lembaran hidupnya dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia tahu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, min husnil islami al-mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Karena itu, para sahabat ketika mendapati bulan Ramadan, gembiranya luar biasa, Masya Allah. Umumnya mereka akan mempersiapkan diri, membuat menu-menu kebaikan, mempersiapkan amalan-amalan, menghentikan sebagian aktivitasnya untuk menyiapkan Ramadan. Padahal mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, amalan solehnya banyak, masih sibuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Ketika kita tahu amalan kita sedikit, maka sudah seharusnya kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimakumullah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid jilid yang ketiga halaman 699 memaparkan dua perkara yang wajib kita waspadai. Salah satunya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu, yaitu kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Ketidaksiapan tersebut salah satu bentuk meremehkan perintah. Akibatnya pun sangat besar, yaitu kelemahan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan terhalang dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tampak tersebut merupakan hukuman atas ketidaksiapan dalam menjalankan kewajiban yang telah nampak di depan mata. Setidaknya ada 4 hal yang perlu dipersiapkan untuk menyambut Ramadan. Apa saja 4 persiapan tersebut? Yang pertama, mempersiapkan nurani, ruhiyah. Persiapan ruhiyah atau mempersiapkan nurani untuk menyambut bulan Ramadan merupakan persiapan yang sudah seharusnya dipersiapkan. Persiapan ruhiyah dapat dilakukan dengan cara ta'ziyatun nafs, tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari penyakit-penyakit dalam jiwanya, sehingga hati nurani akan bersih dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu ibadah di bulan Ramadan nantinya. Qad aflaha man zakkaha, dan beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Allah berfirman dalam surat As-Sam ayat 9. Salah satu cara menyucikan jiwa adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Nabi SAW telah mengingatkan kita pada sabdanya, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap keturunan Adam itu banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Karena sesungguhnya dosa itu akan menjadi penghalang kita, ibadah jadi malas, doa sulit terkabul. Semakin banyak melakukan maksiat, maka semakin banyak dosa kita, semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin suci kita dari dosa,
semakin jauh dari maksiat, maka akan semakin ringan langkah kita menghadapi menjalani Ramadan yang mulia. Hadirin, yang kedua, mempersiapkan ilmu Ramadan ilmiah. Ibadah di bulan Ramadan akan lebih maksimal jika kita mengetahui ilmu-ilmu dan keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, terutama tentang amalan di bulan Ramadan, seperti interaksi dengan Al-Quran, salat tarawih, i'tikaf di masjid, hingga zakat. Ilmu dan keutamaan Ramadan bisa kita cari melalui banyak cara. Bisa dengan mengikuti pengajian majelis taklim, membaca buku, bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada guru. Bisa juga melalui media yang dapat dipercaya sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu dilakukan bukan pada saat Ramadan, tapi mulai saat ini. Ibarat seorang pilot, dia bisa menerbangkan pesawat karena dia sudah punya bekal ilmu bagaimana menerbangkannya sebelum dia menerbangkan pesawat itu. Yang ketiga, mempersiapkan fisik, persiapan jasadiah. Puasa itu identik dengan ibadah yang memerlukan fisik yang prima. Orang yang fisiknya kuat pasti akan lancar dalam menjalankan puasa. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan fisik kita untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan lancar walaupun saat bekerja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Salah satu cara mempersiapkan fisik adalah dengan berlatih. Ibarat pemain bola, dia berlatih supaya bisa menghadapi pertandingan bola dengan mudah. Bukan hanya di babak penyisihan, tapi harus bisa sampai ke babak final hingga dapat piala kemenangan. Begitu juga dengan Ramadan. Jangan sampai kita semangat di awal Ramadan, di pertengahan mulai berguguran, finalnya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dilewati begitu saja hingga derajat takwa tidak diraihnya. Maka mulai hari ini mari kita berlatih dengan memperbanyak puasa sunnah seperti Nabi mencontohkannya. Aisyah radhiyallahu an mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin ila Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sa'ban." Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebelum sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan hanya berlatih puasa, tapi juga mari kita berlatih dengan yang lainnya. Berlatih membaca Quran, 1 halaman, 2 halaman, dan seterusnya. Berlatih sholat berjamaah di masjid, berlatih sholat malam, berlatih sholat sunnah lainnya, berlatih infak sedekah jariyah, sehingga saat Ramadan tiba kita sudah siap, kita sudah terbiasa. Peribahasa mengatakan ala bisa karena biasa. Yang keempat, yang terakhir, mempersiapkan harta maliyah. Mempersiapkan harta di bulan Ramadan bukan berarti untuk membeli makanan yang banyak, membeli baju baru untuk lebaran, melainkan untuk amal ibadah seperti infak sedekah, zakat mal maupun zakat fitrah, atau memberi makanan buka puasa untuk orang lain. Dengan bekal yang cukup, insya Allah kita akan lalui Ramadan dengan mudah, mendapatkan Lailatul Qadar, dan akhirnya mendapatkan predikat takwa serta kembali menjadi manusia yang fitrah, bersih fisiknya, suci hati dan pikirannya, ringan langkahnya untuk menjalani aktivitas kehidupannya. Allahumma amin ya rabbal alamin.